Saudara, senang kita jumpa di Abam, acara yang ditunggu-tunggu banyak orang, saudara. Bukan hanya mereka yang memiliki pertanyaan dan punya masalah, tapi juga yang tidak mengirimkan pertanyaan, yang juga tidak punya masalah, atau belum punya masalah yang sama. Melalui Abam ini banyak hal yang saudara dapatkan. Anda bisa belajar. Saya kira pendeta-pendeta, hamba Tuhan, para konselor perlu mengikuti Abam untuk bisa belajar bagaimana menjawab masalah, bagaimana mengurai, memecahkan masalah, memberi solusi dan mengarahkan. Ya, khusus mahasiswa pastoral counseling, hamba Tuhan, anak-anak muda yang sekarang belajar di STT, Abam ini sangat membantu untuk mencerdaskan pikiran saudara. Ya, mari kita mulai. Saya didampingi oleh Bapak Andris. Mari Pak, kita mulai. Baik Pak Eras, dari seorang pria, bapak-bapak ya Pak, 50 tahun, menikah, punya 2 anak dari Jakarta. Pak Eras yang saya hormati, saya sudah 17 tahun menikah dan dikaruniai 2 orang anak perempuan. Pernikahan saya ini beda agama dengan istri. Saya Katolik dan istri Buddha. Kami tinggal di rumah mertua saya dan tidak ada masalah karena mertua sangat baik dan pengertian. Pada awal pernikahan, sifat saya memang tidak dewasa, sering marah-marah. Tapi lambat laun, saya berubah menjadi lebih sabar. Hubungan kami mengalami pasang surut, kadang ribut, ada masalah tapi bisa diselesaikan. Namun sudah 3 tahun terakhir ini hubungan kami memburuk. Setiap saya sentuh istri, sikapnya dingin, seperti tidak merespon. Dan kata-katanya juga tajam, cenderung ketus. Sudah hampir 7 tahun kami tidak pernah hubungan badan. Salah satu faktornya karena kami tidur berempat dengan anak-anak dalam satu kamar. Saya merasa tidak dihargai, padahal saya selalu menafkahi, membantu pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, cuci piring. Sehari-hari waktu saya dedikasikan untuk anak perempuan saya yang memang banyak kegiatan. Sudah beberapa tahun terakhir ini saya merasa tidak ada damai sejahtera. Melakukan apapun seolah-olah selalu harus menjadi mood istri supaya tidak marah-marah. Saya setiap kali istri marah-marah berusaha menahan emosi. Tapi lama-kelamaan energi dan kesabaran saya habis juga. Sebenarnya saya sudah coba ajak bicara baik-baik, tapi selalu dia tanggapi dengan emosi. Jadi lama-lama saya capek sendiri. Sudah beberapa bulan kami tinggal terpisah, karena saya mendengkur parah kalau malam dan istri marah karena terganggu tidurnya. Tapi saya tetap melakukan kegiatan antar jemput anak yang berkegiatan. Jadi setiap hari bolak-balik dari tempat tinggal saya sekarang dan rumah. Sekarang situasi lebih buruk karena bulan lalu saya melakukan kesalahan berupa flittering chat dengan wanita lain. Sebenarnya saya sama sekali tidak ada niatan untuk selingkuh. Flittering chat ini adalah ungkapan frustasi saya. Entah bagaimana chat ini diketahui oleh istri. Jadinya sekarang dia marah dan mendiamkan saya. Saya sudah berkali-kali minta maaf, tapi sepertinya semakin saya minta maaf, dia semakin tidak peduli. Kalau ditanya juga hanya menjawab sepatah kata dan tidak memandang muka saya. Perlu diketahui, saya tidak pernah hubungan badan dengan wanita lain dan saya tidak pernah pacaran dengan wanita lain di luar. Tapi kadang saya flittering chat hanya untuk memenuhi rasa disukai dan dihargai. Saya tahu tindakan saya ini salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya sudah minta ampun dalam doa. Pertanyaan saya, apakah kesalahan saya ini bisa diampuni? Walau bagaimanapun, flirt chat sudah terkategori selingkuh. Bagaimana menanggapi istri yang sekarang ini tidak mau bicara dengan saya? Saya harus diam atau gimana? Jujur saja, karena sikap dingin dan ignore dari istri, saya merasa hubungan saya dengan istri hanya tinggal kewajiban. Rasa cinta sepertinya jauh berkurang.
Demikian juga yang saya rasakan dari istri terhadap saya. Apakah saya tetap sebaiknya sementara ini tinggal terpisah? Saya juga masih mengantar istri berangkat kerja, tapi dia tidak mau diajak bicara. Jujur saja, saya menyesal dulu menikah beda agama. Tapi di sisi lain, saya sangat sayang kepada kedua anak saya. Saya merasa berdosa karena gagal mencerminkan seorang pengikut Kristus yang baik. Mohon petunjuk Pak Eras. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Oke, usia Bapak sudah 50 tahun ya. Tapi Bapak belum sedewasa umur Bapak ya. Dari cara Bapak menulis ini, Bapak bukan seorang yang memiliki karakter stabil. Bapak bukan seorang yang tough, tapi Bapak bukan orang yang jahat. Bapak tidak punya tekad yang tough. Jadi masih bisa goyang dan tergoda walaupun Bapak tidak melakukan atau belum melakukan kesalahan. Bapak termasuk orang baik, tapi sayang menjadi Kristen tidak cukup baik. Jadi Kristen itu harus sempurna seperti Bapak. Bapak di surga maksudnya ya. Sayangnya Anda tidak bertumbuh sebagaimana mestinya orang percaya. Puji Tuhan Anda kenal saya. Saya ajak Anda untuk berubah. Mengikuti jejak kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini yang membuat Anda nanti punya kepribadian yang kokoh, yang tough. Ikuti doa yang saya ajak setiap pagi jam 5. Anda juga mesti punya doa pribadi. Lalu mendengarkan khotbah ya, yang saya sampaikan di Truth ID, dan ini perlu waktu untuk menjadikan Anda pria yang kokoh, sebab pribadi Anda belum kokoh. Anda harus menemukan apa kausalitas atau penyebab istri marah-marah, istri berubah, istri tidak mau disentuh. Jadi kalau tidur berempat itu bukan alasan. Tidur berempat tetapi istri memiliki kemesraan masih bisa, tapi masalahnya ini tidak ada kemesraan. Pasti ada penyebab. Saya tidak tahu penyebabnya. Bisa karena istri kecewa karena keadaan ekonomi yang tidak kunjung berubah. Bisa kecewa karena mimpi yang dimiliki masa muda tidak terwujud. Memiliki suami yang tidak seperti yang diharapkan. Setelah sekian tahun ternyata apa yang dimimpikan tidak terwujud, walaupun Anda merasa sudah menafkahi, membantu pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, cuci piring, tapi itu belum memenuhi kuota keinginan dan tuntutan istri. Bisa itu. Atau bisa ada ketertarikan istri kepada sesuatu atau seseorang yang membuat ia dingin terhadap Anda. Kesalahan Anda yang pertama, tinggalkan rumah. Itu salah. Anda tadi mengatakan bahwa energi Anda makin lemah karena menahan emosi. Itu gejala dari orang yang tidak bertumbuh dalam Tuhan. Mestinya badai untuk Raja Wali itu makin tinggi, bukan makin turun. Jadi Anda bukan Raja Wali, Anda burung dara, burung gereja. Ya. Mestinya Anda terbang tinggi. Tapi karena Anda tidak mendengar firman, itu yang jelas, tidak berdoa cukup. Anda meninggalkan rumah itu salah. Sebisa-bisanya Anda pulang kembali. Ya, belajar menahan emosi seperti yang Anda sudah lakukan, dan itu merupakan proses di mana Anda menjadi sempurna. Flirting chat. Ya, flirting itu artinya menggoda atau bercumbu-cumbuan. Pengertian kata flirting gitu ya, menggoda. Itu gegabah. Ini jalan Anda selingkuh, sekarang belum. Nanti kalau ketemu wanita yang Anda goda, lalu dia juga memang membutuhkan godaan dan membutuhkan sentuhan pria, Anda pasti selingkuh. Pasti. Anda bilang tidak, belum ada. Belum berkesempatan. Dan ini berarti langit hidup Anda rubuh, rumah tangga Anda rubuh, dan Anda tidak akan bisa memperhatikan
anak gadis Anda, Anda akan menyesal sekali. Dan tak terkira penyesalannya. Sebelum keadaan itu parah berlangsung, ayo kembali. Mari bersama saya doa pagi, ikuti saya khotbah. Ya, kondisi ini membuat Anda bisa merindukan langit baru, bumi baru. Ya, bersyukur punya mertua yang baik. Tapi Anda seperti kurang tahu diri atau tidak tahu diri ya. Punya mertua Anda baik. Anda sempat marah-marah, tidak stabil di rumah mertua. Pada mertua itu baik. Walaupun Buddha, tapi mungkin bukan masalah Buddha atau Kristen. Kalau mentalnya baik, baik saja. Mestinya Anda bersyukur punya mertua yang baik. Sekarang balik kembali ke keluarga mertua, hidup dengan beristri. Antar jemput istri, dia ngomong-ngomong ya sudah layani ya. Sambil nyanyi lagu melayani lebih sungguh. Tuhan akan pasti mengubah keadaan. Kalau Anda di pihak yang benar, Tuhan pasti menolong. Cukup ya? Selamat berjuang bro. Teruskan. Selanjutnya pria 25 tahun masih single Pak. Shalom Pak, mohon izin kembali bertanya Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya Pak. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita agar bisa move on dari orang yang pernah kita sukai Pak? Jadi ceritanya begini Pak, saya sudah lama berteman dengan perempuan ini. Kami menjalani hubungan tanpa status. Sudah hampir 2 tahun. Singkat cerita, setelah saya menyatakan perasaan saya sama dia, saya ditolak. Dan hati saya sangat terluka Pak. Karena memang kami berteman sudah seperti orang yang berpacaran. 3 bulan sudah berlalu Pak sejak saya ditolak. Tapi kenapa sampai sekarang susah sekali rasanya untuk melupakan dia Pak? Apa yang harus saya lakukan Pak? Kebetulan kami satu pekerjaan Pak, guru SD. Jadi tiap hari kami jumpa. Saya sudah berusaha agar bisa melupakan dia, tapi rasanya sangat sulit Pak. Saya sudah berdoa agar cepat lupa, tapi masih terbayang terus. Apa yang harus saya lakukan Pak dalam menyikapi hal tersebut? Mohon sarannya Pak. Yang pertama, hubungan tanpa status ini merugikan wanita. Wanita mengharapkan punya status. Sementara usianya makin meninggi, temannya tidak menyatakan mau menikah atau meneruskan hanya untuk main-main ya, punya pertemanan. Mungkin pria bisa memiliki hubungan tanpa status dengan wanita, ditemani makan bersama, tapi wanita menghendaki hubungan yang lebih. Sebab wanita ingin punya kepastian seiring dengan bertambahnya umur. Nah, dalam hubungan tanpa status ini bukan tidak mungkin si wanita mulai mencari pria lain yang bisa memberikan jaminan kepastian hari esok. Move lah dia. Move dari Anda, dari pria ini, lalu ke pria lain. Atau mulai tidak mempercayai. Walaupun dia belum punya pria lain, tapi dengan pria yang tidak memberikan jaminan, dia kecewa. Akhirnya putus hubungan. Makanya kepada pria-pria, kalau Anda memang belum pasti, jangan membuat hubungan seperti pacaran. Ini kan ya. Iya, berteman-teman saja. Sebab Anda sudah memberikan signal. Tapi signalnya nggak pernah berubah warnanya. Tahu nggak? Dari warna kemerah-merahan jadi agak abu-abu, mestinya hijau. Jadi kuning terus gitu. Terus yang perempuan bilang, ini maunya apa sih gitu. Sedang dia mau kepastian, si pria tidak mau kepastian. Biasanya pria yang dituntut kepastian. Biasanya. Tapi ada juga wanita yang memang nakal, tidak mau kepastian. Dia mau sana, mau sini, mau menclok sana, menclok sini. Dia ya seperti orang belanja di toko gitu. Sini. Dia kalau belum ada kepastian, dia belum buka dompet. Yang kasihan itu prianya, bingung dia. Ada yang bingung itu tokonya. Ini dua kali mampir nih si ibu ini. Nanya terus. Nanya terus tapi nggak belanja. Tapi biasanya begitu ya. Pria biasanya yang tidak memberi kepastian. Oke, sekarang yang kamu lakukan adalah kamu berdoa. Kamu yakin itu wanita baik untuk kamu? Belum tentu kan? Belum tentu. Ya ingat ya, dunia tidak sedaun kelor, artinya masih banyak wanita lain ya.
Dan Anda nggak tahu kan berapa nilai wanita itu, katakanlah dia 80, masa ada 90 nilainya. Yeah. Jadi jangan memanjakan perasaan. Ya. Anda semakin memanjakan perasaan, makin terkenang-kenang wajahnya, berderet-deret seperti awan di pikiranmu, kamu semakin jatuh cinta. Padahal dia semakin jauh, kan kasihan. Lupakan saja ya. Lupakan saja ya. Buang barang-barang yang ada di sekitarmu yang menyangkut dia, buang semua, kubur ya. Beri tulisan di atas kuburan itu dilarang parkir di sini, oke? Jangan ingat-ingat lagi. Gimana Pak? Tergantung kamu. Saya nggak bisa lupakan, ya nggak bisa. Kalau kau bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi kalau kau bilang bisa, bisa. Jalan satu-satunya untuk bisa melupakan ini adalah Tuhan. Jangan memberhalakan dia. Jangan jadikan dia berhala. Pikiranmu harus dilingkupi oleh Tuhan. Siang malam memikirkan Tuhan. Kalau siang malam memikirkan Dian, kalau namanya Dian misalnya, kamu akan kecewa dan rugi. Ingat nasihat saya, nak, umur masih 25 tahun, kamu laki-laki. Umur 30, 31, 32, 33, kau masih bisa menikah. Karena kamu laki-laki. Ya, ingat ya. Jangan konyol ya. Oke, cari Tuhan. Ikut Omeras ya, dengerin firman, doa pagi. Kamu akan mendapatkan penghiburan, kekuatan, bisa move on. Move on ke Tuhan, bukan move on ke lain. Teruskan. Ya. Selanjutnya dari wanita sudah menikah, ada 2 anak dari Sidoarjo, Jemaat GSKI Surabaya. Ya. Shalom Bapak Gembalaku, izin bertanya, apakah ada rencana menerbitkan buku lagu-lagu GSKI di marketplace? Bersyukur sekali kalau ada, soalnya sangat membantu buat anak kami belajar musik. Sebenarnya bisa cari di Google, tapi beberapa lagu, terutama lagu baru, masih belum ada chord dan notasinya. Wow, bagus ini. Oh ya Pak, saya juga berterima kasih untuk waktu yang Bapak sediakan saat ada pertemuan sinode di Surabaya. Meskipun sebentar, tapi bermakna sekali. Waktu itu saya cerita soal pesan Bapak ke suami untuk tetap di GSKI dan bersama-sama ke langit baru, bumi baru. Ternyata pesannya sama dengan yang Bapak sampaikan dalam mimpi saya beberapa bulan sebelumnya. Semakin yakin bahwa Tuhan sendiri yang menempatkan kami sekeluarga di GSKI sebagai gereja terakhir yang akan membawa kami ke langit baru dan bumi baru. Sekian Pak Eras. Sampai bertemu kembali saat pelayanan di Surabaya. Kami mengasihi Bapak dan kiranya Bapak Yahweh memberkati Pak Eras dan tim dalam persekutuan dengan roh yang sama, yaitu Roh Kudus Allah Bapa. Terima kasih Pak. Oh ya Pak, bolehkah saya berbagi dengan Bapak? Tapi saya ragu karena menurut beberapa orang tahun 2008 yang lalu, ya, Pak Eras itu sangat sibuk, tak mau menggubris dan tidak ada waktu untuk membaca tulisan kamu. Soalnya perhitungan waktu. Maaf Pak, agak ragu saya. Tulisan ini entah bersama Roh Kudus, entah diri pribadi sendiri. Saya tulis melalui penelitian panjang dan bertahap soal terhitungnya waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Mulainya Kronos. Waktu kronos manusia itu yang pertama. Waktu bagi manusia mulai dihitung. Waktu kronos. Dari sejarah, waktu Salomo menjadi raja dengan 8 ayat Alkitab dari kitab 1 Raja-Raja, Keluaran dan Kejadian. Dan yang kedua, terhitungnya waktu berdirinya negara Israel 14 Mei 1948 dari kitab Daniel pasal 9 ayat 25-27 dan sejarah kedatangan Kores, raja yang diurapi Yahweh, dan lahirnya Yesus Tuhan yang diurapi Yahweh. Rahasia Kristus, rahasia dua Kristus atau rahasia Kristus ya. Nah, yang diurapi ini jelas merupakan hikmat Yahweh yang tersembunyi atau dimateraikan sampai waktu penggenapan terjadi baru dinyatakan. Dan ketiga, terhitungnya waktu mulainya kerajaan milenium Tuhan Yesus sampai 1000 tahun, entah 1 hari di mata Yahweh. Dan
berakhirnya Bumi Lama, Langit Lama BL3 Pak. Dan mulainya LB3, Langit Baru, Bumi Baru, dari kitab Daniel 9 dan 12. Waktu kronos manusia dari Adam sampai awal kerajaan milenium itu berlangsung persis 7.000 tahun. Waktu lunar sesuai Alkitab. Hitungan-hitungan ini sepertinya nyeleneh ya Pak. Tapi hitungan ini berdasarkan Alkitab, data sejarah dan fakta-fakta yang ada. Saya sebenarnya tidak bermaksud atau berminat menulis atau menggali hitung-hitungan tersebut. Ini semua dimulai dari permintaan seorang ibu yang pernah membimbing saya di tahun 2003 dan meminta saya menggali isi Alkitab soal akhir zaman. Bila Bapak tidak berkenan, tidak apa-apa Pak. Salam sejahtera selalu untuk Pak Era, sekeluarga dan seluruh jemaat GSKI. Salam Langit Baru, Bumi Baru. Terima kasih. Tolong ini dipisahkan ya. Saya nanti perhatikan. Coba saya pelajari juga ya. Ini wanita hebat loh. 2 anak di Sidoarjo, saya tidak tahu berapa umurnya. Tetapi wanita ini wanita yang sudah mengenal kebenaran. Sudah fokus Langit Baru, Bumi Baru. Kalau sudah fokus Langit Baru, Bumi Baru ini biasanya wanita yang luar biasa ya. Dan sampai menggali kronos itu hanya urutan waktu. Nanti saya akan pelajari coba ya. Cuman saya tidak tahu dasar dia menghitung itu dari mana. Ayat per ayat. Mungkin perlu ditanyakan ya kalau bisa. Minta kirimi bagaimana dasar dia menghitung. Mungkin ini bisa berguna buat yang lain. Mengenai lagu-lagu GSKI di marketplace Pak Michael. Ini kan sudah saya sarankan buku. Lagu-lagu saya dibuat not balok ya, lagi dibuat sekarang ya. Belum selesai not balok, laut angka. Mungkin segera dibuat lalu dilempar di itu. Di web aja yang sudah ada dilempar di web aja. Tidak usah nunggu jadi satu buku, jadi satu setiap kali sudah jadi lempar. Kalau nggak salah udah jadi 100 lebih kali ya. Dilempar aja ke web. Dilempar ke web, dilempar aja ke media sosial. Oke, senang sekali untuk buku-buku, menerbitkan buku sebagian sudah kita pernah. Ada sudah pernah. Tapi not angka waktu itu ya. Sekarang kita akan buat dengan not angka dan not balok. Oke, terima kasih. Kita nanti ketemu ya di Surabaya pada awal bulan Februari ini saya ke Surabaya. Oke, teruskan. Ayo. Selanjutnya wanita 32 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Pak, saya mau tanya, bagaimana cara menghilangkan kepahitan hati terhadap suami yang selingkuh dan selingkuhannya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasihan ya, banyak wanita begini. Yang pertama, ingat bahwa kita datang sendiri, nanti kita akan pulang sendiri. Ya. Yang kedua, anggap dia sudah meninggal dunia. Jangan mengharapkan dia bisa pulang, ya, jadi suami yang baik. Tidak usah mengharapkan itu, tambah sakit. Doakan, serahkan dalam tangan Tuhan. 3, berkemas-kemas pulang ke langit baru, bumi baru. Dunia ini tragis dan tidak ada yang kita harapkan ya. Tiada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Anda bisa mengikuti yang saya nasihatkan, you bisa lupakan dia. Ya, hidup ini singkat. Jadi anggap dia sudah meninggal dunia. Jangan harap dia kembali. Jangan harap dia kembali. Tapi memang bisa kembali. Tapi jangan harap dia kembali. Kalau kembali puji Tuhan, nggak kembali pun tidak ditunggu. Lalu berkemas-kemas pulang ke surga. Kau punya 2 anak, kau masih muda, 32 tahun. Sedih juga saya membaca ini. Sekarang kamu berjuang untuk cari nafkah untuk anakmu dan jangan berharap kepada pria ini. Pria ini sudah tidak tanggung jawab dan tidak bisa diharapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu mencari Tuhan, kamu hidup benar, hidup suci, pasti kamu dipelihara. Jangan balas dendam dengan selingkuh juga. Kamu membunuh 2 anakmu dan membunuh dirimu sendiri.
ikuti doa pagi bersama saya, punya doa pribadi, ikuti firman yang saya sampaikan, hidupmu akan dipulihkan Tuhan. Tuhan yang membela kamu, jangan mengharapkan pembelaan dari siapapun. Kamu akan bisa melupakan dia. Anggap dia mati. Udah, itu paling penting. Jangan harap dia balik. Nggak usah mimpikan dia kembali. Kamu berkemas-kemas ke surga. Cari uang untuk masa depan anakmu. Kami, keluarga Abam, kami suara kebenaran dari keluargamu. Kalau ada apa-apa, hubungi kami lagi. Kami bisa mendampingi kamu, nak. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 29 tahun sudah menikah dari Jakarta. Shalom Pak, saya ingin bertanya. Di kitab Matius pasal 8 ayat 1-4, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus berkata supaya orang yang disembuhkan tersebut tidak memberitahukan kepada siapapun, melainkan hanya memperlihatkan diri dan memberikan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi para imam. Kemudian di Matius 9 ayat 27-31, Yesus juga melarang orang buta yang disembuhkan supaya jangan seorang pun mengetahui apa yang telah dia lakukan. Di Lukas 8 ayat 40-56, ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun hal tersebut. Mengapa Yesus melarang orang yang mengalami mujizat itu untuk memberitahu atau menceritakan kepada orang banyak mengenai hal tersebut? Bukankah dengan begitu semakin banyak orang akan takjub dan memuji dia? Terima kasih Pak. Kiranya Tuhan menyertai Bapak senantiasa. Yang pertama, untuk orang kusta harus memberitahukan kepada imam supaya dia bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena orang kusta itu dianggap terkutuk. Ketika sembuh, maka imam mendeklar bahwa dia sudah sembuh dan boleh bergaul dengan masyarakat. Lalu 3 kasus ini Yesus menyuruh mereka tidak menceritakan apa yang mereka alami atau mujizat mereka alami, supaya maksud utama kedatangan Tuhan jangan disalahartikan. Kalau sekarang jelas boleh. Waktu itu orang jangan sampai memahami Yesus sebagai juru selamat duniawi. Akhirnya mereka tidak mengerti maksud kedatangan Tuhan menyelamatkan jiwa, tapi hanya untuk kesembuhan. Ya, Pak. Supaya tidak salah memahami maksud utama kedatangan Tuhan. Sekarang pun juga kalau kita berlebihan menyampaikan hal-hal yang menekankan berkat jasmani juga bahaya. Betul, Pak. Nanti maksud kedatangan Tuhan bisa tidak dikenal. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Sekarang terakhir yuk. Selanjutnya pria 23 tahun belum nikah dari Tangerang. Halo Pak Pendeta Erastus, salam kenal. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sudah membaca pesan saya. Dalam kesempatan ini, saya ingin bertanya mengenai pergumulan dalam diri saya. Saya lahir di keluarga yang sampai saat ini selalu diproses oleh Tuhan, dan saya bersyukur karena masih memiliki 2 orang tua yang sehat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Satu hal yang membuat saya ingin meminta saran kepada Pendeta Erastus ialah, saya cukup banyak disalahkan oleh papa saya dari kecil, bahkan hingga usia saya sekarang ini. Dan yang membuat saya sedih akhir-akhir ini adalah saya disalahkan merusak speaker mobil keluarga saya. Memang pada hari itu saya yang membawa mobil tersebut siang harinya, dan saya tidak memeriksa keadaan mobil, khususnya speaker yang papa saya baru pasang. Dan keesokan harinya papa saya mendapatkan bahwa speaker mobilnya rusak seperti ditusuk. Jujur saya tidak melakukannya, tapi saya dituduh dengan keras oleh papa saya bahwa sayalah yang melakukannya. Dan pada saat itu saya sudah memberitahunya kalau bukan saya yang merusaknya. Tapi papa saya sudah terbawa emosi dulu, sehingga tertuduhlah saya sebagai pelaku. Dan apa daya, saya pun tidak bisa membela diri saya karena saya tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa bukan saya pelakunya. Beberapa minggu sebelumnya, saya juga dituduh bahwa saya merusak head unit mobil sehingga touchscreen-nya tidak berfungsi.
Dan memang waktu itu yang terakhir kali memakai mobil adalah saya. Tapi saya tidak menyalakan lagu, bahkan tidak memencet head unit tersebut sama sekali. Saya sebenarnya juga bingung, Pak. Kenapa kejadiannya selalu kena saat saya terakhir pakai barang mereka. Ditambah mama saya menasihati saya agar saya bisa menjadi anak yang jujur. Memang nasihat mama saya sangat baik. Namun saya merasa bahwa mama saya juga percaya bahwa saya yang merusaknya karena dia mention nama barang yang yang rusak. Jujur Pak Pendeta, saya sebenarnya kecewa dan sakit hati karena kejujuran saya dianggap kebohongan oleh orang tua saya, khususnya papa saya. Saya dari kecil sebenarnya sudah hilang respek dan menjaga jarak dengan papa saya. Karena saya merasa papa saya tidak pernah memberikan bekal ilmu yang baik kepada saya. Dan terlebih lagi karena dia adalah ayah dan kepala keluarga, sehingga tidak lepas dari namanya pride yang tinggi. Sehingga dia tidak mau disalahkan, tidak mau dinasihati dan keras kepala. Tapi semuanya berubah saat saya mengenal Tuhan. Saya sadar bahwa papa saya adalah orang tua yang baik, berusaha menjadi orang yang fun dan mau membesarkan saya. Saya juga bersyukur karena papa saya ada sampai hari ini. Saya juga sudah berdamai kepada diri sendiri dan menghormati papa saya. Saya pun juga masih belajar agar saya bisa sepenuhnya mengampuni papa saya. Tapi dengan kejadian ini, saya sebenarnya sangat sedih, Pak. Apakah memang prosesnya seberat ini? Karena saya pun sampai sudah tidak bisa berkata-kata, Pak Pendeta. Saya juga memilih untuk tidak berbicara dan tidak melawan, karena saya tahu itu hanya menyakiti diri saya dan papa saya juga. Apakah ada saran Pak Pendeta agar saya tidak selalu disalahkan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Abam ini berguna juga untuk semua yang tidak punya persoalan yang sama. Orang tua ini orang tua yang belum dewasa. Kepada anak, pada kamu yang usia 23 tahun, kamu harus menerima kenyataan bahwa orang tua kita tidak sempurna. Mungkin dalam tanda kutip sakit. Ya. Kalau ada orang tua yang memiliki kasus mirip seperti ini, harus memiliki kepekaan. Yang pertama, kita tahu orang jujur atau tidak. Waktu tanya, ini kok speakernya kamu tusuk? Nggak tahu, Pak. Kita mesti punya nurani. Benar loh, dia nggak tahu. Ya, Pak. Tapi kalau orang itu memang bengkok hatinya, dia tidak bisa membaca kejujuran orang. Ya, Pak. Karena dia mengenakan ukurannya ke badan orang. Ya. Orang berkata, saya nggak tahu. Dia juga suka bohong begitu soalnya. Jadi dia menuduh orang yang jujur tidak jujur. Ya kan? Mestinya orang tua itu bisa membaca anak ini jujur. Apalagi kalau tiap hari sudah bersama-sama. Kalau sampai tidak tahu, ini kan orang tua yang tidak punya nurani yang baik. Nggak boleh gitu. Yang kedua, tidak mungkinlah anak mau nusuk itu. Nusuk sengaja mau merusak. Kalaupun mungkin dia lakukan tanpa sengaja atau touchscreen-nya rusak, itu juga di luar kesengajaan kan. Ya sudah, berapa sih harga speaker, harga touchscreen dibanding dari hubungan orang tua anak yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau anak nanti sampai kecewa, pahit, itu tidak terbayar itu kerugian itu. Pakai gitu loh orang tua ini loh. Ya. Yang ketiga ya, mestinya ya orang tua itu menunjukkan kepada anak-anak kebesaran jiwa. Ya wis, enggak apa-apa nak, berapa sih harga speaker, touchscreen, ya udah. Itu memberi pelajaran yang berharga. Ya, jangan mendewakan barang. Berapa sih harga speaker kok kampungan gitu loh. Demi speaker, demi touchscreen, anak-anak jadi kurang respect. Respect anak terhadap orang tua itu nggak murah harganya. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan hormatilah orang tuamu, itu ayat bukan hanya untuk anak, juga untuk orang tua. Maksudnya jadilah orang tua yang bisa dihormati, layak dihormati.
Tapi bagi anak ini, ya, ini pria usia 23 tahun, mungkin kamu dipanggil jadi pendeta loh, nak. Ya. Kamu belajar untuk menerima tuduhan walaupun kamu tidak melakukan. Karena suatu hari, orang tuamu akan mendapatkan bukti bahwa kamu tidak bersalah. Bahwa kamu jujur. Kau buktikan itu. Waktu nanti akan membuktikan. Saran saya kamu diam, udah bagus. Kamu ikut Om Era saja, supaya kamu dewasa. Bahkan saja kamu melayani Tuhan. Tapi saya salut sama kamu karena kamu bisa mengucapkan, menulis kata-kata ini. Menerima orang tua, ya sudah. Ini pria baik, kamu pria baik. Cuman kalau kamu tidak disempurnakan, kamu juga masih bisa rusak. Ikut Om Era, nak. Ikuti Truth ID. Ayo melayani. Mungkin kamu jadi pendeta. Artinya begini, kamu kerja apa, punya kesibukan apa, tapi jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Mungkin. Atau mungkin kamu akan jadi full timer, nak. Kamu punya panggilan khusus ini. Dari kisah ini, kamu menjadi orang yang punya panggilan khusus. Saya tunggu ya suratnya yang berikut ya, nak. Mungkin kau bisa bersama-sama Om Era melayani. Kalau kamu sudah punya S1, kamu ambil S2 di STT Ekumene. Kamu melayani Tuhan, nanti Om Era arahkan ya. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang, 909. Tuhan memberkati.